still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Come on. 'Cause Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya bagi saudara-saudara yang ada di Bapak Kris BTN Pusat. Terima kasih untuk kesempatannya saya boleh melayani di dalam ibadah hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan mengumpulkan kami. Lewat media ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kami, agar firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama, ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, berikan kami hati seorang murid untuk duduk diam dan mendengar apa yang Tuhan sampaikan bagi kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema perenungan kita adalah pertobatan sejati. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengarkan kata pertobatan? Saudara-saudara, tema ini harus menjadi sebuah perenungan pribadi kita. Kita harus berdiam diri di hadapan Allah dan melihat diri kita. Apakah pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati? Bertobat berarti menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah. Atau dengan kata lain, kita menyesali perbuatan kita yang salah dan kita berniat untuk memperbaikinya. Setiap kita pernah berbuat salah. Oleh sebab itu kita harus memperbaiki di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan sesama kita. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15 dikatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara, bertobatlah ini bukan hanya sebuah ajakan yang disampaikan oleh Yesus ketika ia tampil di Galilea. Ini menarik, saudara-saudara. Yesus memulai pelayanannya dengan suatu perintah, yaitu bertobatlah. Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan kepada semua orang yang ada pada saat itu supaya mereka bertobat. Itulah sebabnya saya katakan bahwa ini bukan hanya sebuah ajakan, tetapi ini sebuah perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Galilea pada saat itu. Demikian juga bagi setiap orang yang membaca firman Tuhan ini atau yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Khususnya kita hari ini yang merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan mau supaya kita bertobat. Ini adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kata bertobatlah
diterjemahkan dari akar kata metanoia, yang artinya untuk berubah pikiran. Di dalam Yunani klasik, metanoia berarti kita mengubah pikiran orang mengenai sesuatu atau mengenai seseorang. Sekali lagi, metanoia atau bertobatlah di dalam Yunani klasik ini dipakai atau diartikan dengan mengubah pikiran orang mengenai sesuatu atau mengenai seseorang. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah berkaitan dengan perubahan pikiran. Yang dimaksud dengan bertobatlah ialah bahwa kita harus merubah pikiran kita yang sudah dipengaruhi oleh dosa. Jika sebelumnya pikiran kita dipenuhi dengan dosa dan dengan segala perbuatannya, Tuhan hari ini memerintahkan kepada setiap kita untuk berubah. Tuhan memerintahkan kita untuk kita harus bertobat. Berarti kita harus meninggalkan pikiran-pikiran kita yang penuh dengan dosa. Pikiran-pikiran kita yang penuh dengan tawaran dunia. Kita harus merubahnya dengan pikiran-pikiran Kristus. Artinya kita harus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Cara pikir kita bukan lagi cara pikir duniawi, melainkan cara pikir kita atau pemikiran kita ialah kita memikirkan hal-hal yang berasal dari surga. Jika kita mengatakan atau kita menyatakan bahwa kita sudah bertobat, tetapi kita tidak mengalami perubahan di dalam pola pikir kita untuk hidup di dalam Kristus, maka ada yang salah dengan pertobatan kita. Mungkin hal itu didasari karena pertobatan yang kita ucapkan hanya sebatas di bibir saja, tetapi sebenarnya di dalam hati kita tidak ada keinginan untuk kita berubah. Atau mungkin kita nyatakan bahwa kita sudah bertobat supaya kita dianggap oleh orang lain bahwa diri kita sudah berubah. Tetapi sebenarnya kita tidak mengalami perubahan. Atau dengan kata lain, pertobatan yang dihasilkan oleh diri kita adalah pertobatan yang semu, bukan pertobatan yang sejati. Kita harus bertobat, sebab kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi syukur, oleh anugerah Allah, kita diselamatkan di dalam Kristus. Sebab itu, kita harus meninggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa dan kembali kepada Kristus yang sudah menebus hidup kita. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi Allah menghendaki pertobatannya. Yeskel 33 ayat 11 mengatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu.
Jadi saudara-saudara, Allah mau kita bertobat. Ini bukan hanya sebuah perintah yang disampaikan oleh Allah kepada kita, yang harus kita lakukan. Tetapi ini pun adalah kerinduan hati Allah. Dia mau supaya kita bertobat dari hidup kita yang jahat. Kita harus bertobat dari hidup kita yang selama ini dipengaruhi oleh dosa. Mari saudara-saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Oleh sebab itu Allah mau kita harus bertobat. Allah mau kita harus berubah. Pertobatan yang sejati hanya akan dapat kita temui ketika kita menyadari bahwa diri kita berdosa di hadapan Allah. Ketika kita menyadari bahwa karya Kristus itu sangat mulia bagi kita. Kita sedang berada di tengah-tengah minggu sengsara yang membuat kita merenungkan tentang karya Kristus yang begitu besar bagi kita, bagi saudara dan bagi saya. Oleh sebab itu saudara-saudara, perenungan ini tentang karya Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita harus membawa kita untuk kita mengambil satu keputusan di hadapan Tuhan, untuk bertobat di hadapan Tuhan, meninggalkan cara hidup kita yang lama dan kembali kepada Kristus, meninggalkan setiap hal yang sia-sia dan kembali beriman kepada Allah kita. Semua kita adalah orang berdosa. Oleh sebab itu, kita harus bertobat dari cara hidup kita yang jahat dan berbalik kepada Allah. Kita harus menanggalkan semuanya dan hidup di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Allah mau engkau bertobat. Allah mau engkau kembali kepadanya. Ini adalah kerinduan hati Allah bagi setiap orang yang membaca firman Tuhan ini, dan bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan bagi semua kita yang hari ini ada di dalam ibadah ini. Tuhan mau supaya kita bertobat. Tanggalkan hidupmu yang lama dan kembali kepada Kristus. Sebab pertobatan yang sejati itu berasal dari Kristus. Cara pikir kita diubahkan oleh Tuhan. Kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Sehingga di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap ucapan kita, berasal dari Allah. Yang kita lakukan adalah yang Allah kehendaki. Yang kita ucapkan adalah isi hati Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Rasul Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Anda mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan percaya kepada setiap perkataan Tuhan atau kepada Injil, maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Itulah pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam perjalanan kehidupan kami seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan ampunikan, ubahkan kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami, supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Hari ini
Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, pemimpin bangsa ini, presiden dan semua jajaran pemerintahan yang ada di pusat. Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin daerah, untuk semua gubernur yang ada di bangsa ini Tuhan, wali kota. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menolong mereka sehingga lewat hikmat yang Tuhan berikan, mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Biarlah Tuhan Yesus, proses ini dapat berjalan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan mampukan semua tenaga kesehatan sehingga mereka juga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalankan proses ini dengan baik, dan semua masyarakat di bangsa ini dapat terlayani dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Tuhan kuatkan iman mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan nyatakan belas kasihan bagi mereka. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah mereka dimampukan Tuhan untuk melewati pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi. Hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pimpinan yang ada Tuhan dalam lingkup Bank BTN. Tuhan memberkati komisaris, Tuhan memberkati kadif, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk menjalankan setiap program yang ada, untuk memimpin semua orang yang Tuhan percayakan berada di bawah kepemimpinan mereka Tuhan. Sehingga lewat hikmat yang Tuhan mereka, semua target yang harus dicapai itu terpenuhi di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua pelayanan yang diberikan ini membawa suatu kepercayaan yang baru di tengah-tengah masyarakat untuk lembaga yang Tuhan percayakan ini Tuhan, Bank BTN ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk RUPS untuk dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba Tuhan, para pendeta yang tetap melayani di masa pandemi ini Tuhan. Engkau memberikan kesehatan bagi mereka di dalam melayani dan memberitakan firman. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Injil-Mu terus diberitakan sehingga setiap orang yang mendengar menjadi percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pegawai di dalam lingkup BTN yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah bagian tubuh yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa yang bergumul dengan ekonomi, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Yang bergumul Tuhan dengan pasangan hidup, Tuhan menyiapkan pasangan hidup yang sepadan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Yang bergumul Tuhan di dalam keluarga mereka untuk memiliki keturunan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan keturunan bagi mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk anggota keluarga mereka yang mungkin sampai hari ini masih bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, kami berdoa biarlah kerinduan mereka untuk memiliki pekerjaan itu Tuhan berikan bagi mereka di dalam nama Yesus, sehingga melalui setiap perbuatan Tuhan mereka dapat bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus hari ini Tuhan untuk semua saudara-saudara yang ada Tuhan di dalam Bapekris BTN ini Tuhan. Engkau menolong mereka. Semua orang yang memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan, juga Tuhan menolong. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sehingga setiap hal yang mereka rencanakan untuk pengembangan pelayanan di Bapekris BTN ini Tuhan, mereka ditolong Tuhan dan mereka dapat terus bersaksi tentang Engkau bagi semua orang.
bagi yang ada di BTN maupun juga bagi semua orang yang ada di bangsa ini dan juga di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan menolong semua teman-teman di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati mereka dimanapun saudara-saudara kami ini berada. Hamba yakin dan percaya berkat Tuhan akan Tuhan berikan bagi mereka. Kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh mendengarkan firman. Dan doa kami Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami yang kami lakukan dengan penuh takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita, memberkati semua anggota keluarga kita, memberkati semua keluarga besar Bapak Kris BTN hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.